ayat ruqyah untuk indigo. Apakah harus diruqyah Pak Ustaz? Tidak ada kewajiban untuk diruqyah. Tetapi kalau dia pengen sembuh, ya ruqyah. Ya. Karena orang indigo itu enak apa enggak? Jadi orang indigo itu enak atau enggak? Enggak, bisa ngelihat hantu itu enggak enak loh ya, enggak enak loh ya. Karena sebetulnya semua orang itu punya atau bisa merasakan, ya, bisa merasakan kehadirannya mereka, jin atau setan. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kalau kamu kepingin, maka kamu bisa mendekatkan telapak tanganmu di badan seseorang yang diduga ada gangguan jin, atau di tempat yang kamu kira itu ada. Dekatkan tanganmu ke situ, maka otomatis nanti badanmu atau tanganmu akan merespon. Mungkin ada langsung merinding gitu ya, langsung merinding gitu, langsung bulu kuduk berdiri, atau langsung ini bulu-bulu ini berdiri, atau di telapak tangan akan dirasakan semacam setruman ringan, ya, setruman ringan. Dan itu semua orang bisa. Berarti bukan orang indigo, karena semua orang bisa, ya. Tapi kalau ngelihat itu kan nggak semua orang bisa. Apalagi kemudian kemampuan ini tadi, telepati, ya, clairvoyant, precognition, retrocognition, ya, medium dan sebagainya, mediumisasi. Kemudian bahkan sampai bisa berkomunikasi dengan Tuhan atau makhluk suci, yaitu malaikat. Itu namanya cenayang, ya. Ada campur tangan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mereka bisa memiliki kemampuan indigo yang cenayang tadi, ya, yang cenayang? Kenapa mereka bisa memiliki kemampuan itu? Yang pertama, yang paling sering adalah karena faktor jin nasab, ya, karena faktor jin nasab. Ya, soal jin nasab kemarin sudah kita bahas, ya, tidak saya ulangi untuk menghemat waktu saja. Nah, di antara apa namanya, di antara dampak dari dapat warisan jin nasab, maka di antaranya adalah dia akan menjadi indigo, anak indigo. Tapi jamaah, ternyata, ya, ternyata orang yang bisa melihat aura, ya, ini kesaksian dari orang yang bisa melihat aura, orang yang memiliki indigo interdimensional, atau dia yang memiliki kemampuan supranatural, bisa ini, ternyata warna auranya bukan indigo, warna auranya bukan nila, tapi mereka macam-macam warna ininya, warna auranya. Jadi sebetulnya ya mereka tidak bisa disebut indigo, karena indigo itu adalah orang yang memiliki aura nila. Dan orang yang memiliki warna aura nila ini kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelek yang di atas rata-rata. Tapi kalau orang-orang yang tadi indigo yang dianggap sekarang, ya, interdimensional ini, ternyata warna aura mereka bukan nila. Artinya sebetulnya mereka tidak bisa disebut indigo. Makanya orang Jawa bilangnya mereka bukan indigo tapi cenayang. Orang yang memiliki kemampuan gaib, ya. Lihat dosa atau enggak, Bu? Nah, kan itu ya. Orang bisa lihat jin itu dosa enggak? Kemudian
ditampilkan di televisi atau minimal diceritakan oleh banyak orang, hati-hati di sana ada ini, di sana ada itu diceritakan, maka dia berdosa. Tapi selama itu untuk konsumsi dirinya sendiri, maka tidak berdosa. Ya. Ini untuk membantu orang lain biasanya. Apanya? Ya, ada juga yang memang untuk bantu orang lain. Karena biasanya karakteristik orang indigo itu dia memiliki empati yang tinggi, peduli yang tinggi. Yaitu biasanya seringnya mereka pakai kemampuan itu untuk membantu orang lain. Ya, selama itu dikonsumsi untuk dirinya sendiri ya, dan tidak memaksa orang lain untuk percaya. Ya, maka kalau atau bahkan tidak ada secara langsung dia minta tolong kepada jin atau setannya, maka tidak apa-apa. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini biasanya pengaruh dari jin nasab. Ya, pengaruh dari jin nasab. Saya mau menyampaikan apa lupa nanti kalau ingat. Atau yang kedua, ini dari fasilitas dari jin yang menaruh iba, kesian. Jadi ada kan orang-orang itu yang sedih terlalu dalam atau sedang dalam keadaan berduka, maka kemudian apa, jin itu datang, terus kemudian apa, otomatis karena jin mendekati dia, maka otomatis dia akan memiliki kepekaan yang lebih. Tapi jin itu mendatangi dia sebetulnya dalam rangka untuk apa? Menghibur, karena dia sedang terlarut dalam dukanya. Ya, terlarut dalam dukanya, terlarut dalam sedihnya. Maka kemudian sinyal itu, sinyal kesedihannya itu, sinyal kedukaannya itu yang terlalu dalam itu sampai pada mereka, frekuensinya sampai pada mereka. Akhirnya kemudian mereka menaruh iba kesian, terus kemudian mereka datang, dan secara otomatis orang itu akan memiliki kepekaan yang lebih, termasuk sampai dia bisa melihat jin itu. Atau yang berikutnya yaitu mengasah jiwa. Kalau mengasah jiwa ini ya berarti dia sengaja kepingin, ya, dia sengaja kepingin jadi orang cenayang, ya, atau orang indigo tadi dalam tanda kutip. Yaitu biasanya dengan apa? Ya, meditasi, olah nafas, meminum air raja, kemudian transfer energi, bahkan sampai ritualnya itu ada yang apa, Bu? Kalau pengen ngeliat jin, makan bola matanya burung hantu. Ya, makan bola mata burung hantu atau makan bola matanya burung gagak. Kemudian membaca wirid-wirid tertentu yang tentunya wiridnya itu wirid-wirid atau bacaan-bacaan yang bid'ah, zikir-zikir yang bid'ah, ya. Nah, itu kenapa orang bisa indigo? Karena jin nasab, karena jinnya merasa iba, kemudian dia latih sendiri sehingga untuk membuka mata batinnya. Untuk yang keempat, karena dia terkena serangan sihir. Orang yang terkena serangan sihir, maka otomatis dia jadi peka. Otomatis dia akan lebih peka dan bisa melihat, kalau sekarang bisa dibilang setan atau hantu, ya, jin. Padahal itu bukan wujud asli mereka. Itu hanya perwujudan atau penjelmaan saja. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk intuisi. Orang indigo itu biasanya firasatnya kuat, intuisinya kuat, tajam.
Lah bagaimana itu hukumnya Ustaz? Intuisi itu ada tiga, firasat itu ada tiga. Yang pertama adalah firasatul mukmin. Jadi orang itu ketika imannya kuat, ketakwaannya kuat, maka biasanya Allah akan kasih dia firasat yang kuat, yang tajam. Atau yang kedua, orang yang expert di bidangnya, dia biasanya juga akan memiliki intuisi atau firasat yang kuat. Orang yang expert itu maksudnya ya dia dokter, sudah nangani sekian banyak pasien, dia peruqyah, jam terbangnya sudah tinggi, sekian banyak nangani pasien, ya sehingga apa? Ketika banyak yang ditangani, otomatis jam terbangnya makin tinggi ya. Nah, ketika jam terbangnya tinggi, yang ditangani sudah sekian banyak orang, maka biasanya dia punya firasat yang kuat. Jinnya tinggal di mana, atau kalau orang sakit ya ini begitu orangnya datang, dokter saja sudah tahu ini orangnya sakit ini, sakit ini, sakit ini. Makanya nanti kan ada ilmu pembacaan wajah ya, ada ilmu pembacaan telapak tangan ya, lidah, kemudian mata gitu. Tapi bagi orang yang jam terbangnya sudah tinggi, ketika ada pasien datang ke saya, misal Ustaz saya mengeluhkan ini, maka si peruqyah itu akan langsung bisa menyimpulkan, oh kamu kena gangguan ini. Kenapa? Itu didapat dari jam terbang. Ya, karena polanya selalu sama. Orang kalau gejalanya ini berarti gangguan jinnya ini. Orang kalau gejalanya gitu berarti gangguan jinnya itu maksudnya. Tapi yang ketiga, ini yang nggak boleh, yaitu tadi ya, karena riyadhah, melakukan amalan-amalan bid'ah, meditasi ya, poso pati geni dan sebagainya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang tadi expertnya atau karena keimanan dan ketakwaannya, maka itu diperbolehkan. Oke, sebagai penutup, ayat ruqyah untuk indigo, apakah harus diruqyah Pak Ustaz? Tidak ada kewajiban untuk diruqyah, tetapi kalau dia pengen sembuh ya ruqyah ya. Karena orang indigo itu enak apa enggak? Jadi orang indigo itu enak atau enggak? Enggak, bisa ngelihat hantu ini enggak enak loh ya, enggak enak loh ya. Atau ketika istri bisa melihat suaminya di sana sedang ngapain dan sebagainya, itu kira-kira enak enggak istri yang kayak gitu? Wah, enggak nyaman Bu. Gitu, wes mesti padu terus itu. Enggak nyaman Bu. Artinya apa? Dia bisa tahu rahasia yang itu sebetulnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harusnya kita ini nggak perlu tahu gitu loh. Kalaupun tahu kan akan ada waktunya, akan ada masanya untuk kita diberitahu Allah kan gitu ya. Tapi kalau orang indigo itu atau cenayang tadi, kapanpun dia bisa tahu, dan itu nggak enak. Kadang itu saya ngelus dodo gitu ya, banyak orang indigo pengen sembuh, tapi banyak orang yang pengen jadi indigo. Dia belum tahu rasanya jadi indigo soalnya Bu. Dikiranya jadi indigo enak gitu ya. Dia belum tahu rasanya jadi indigo. Ayat ruqyah untuk indigo ya, yang terakhir ini, yaitu surah Al-Baqarah 1-5. Kemudian ayat 102. Terus 163, 167. Ya, 163 sampai 167. Terus ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi. Terus 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Nah, itu sudah biasa ya, kita sudah tahu.
Kemudian Ali Imran ayat 1 sampai 10. Ali Imran 1:10. Kemudian 18, 19. Terus 26, 32. 26 sampai 32 maksudnya. Kemudian Al-An'am 44 sampai 46. Kemudian 59 sampai 62. Al-A'raf 27 sampai 30. Al-Anfal ayat 2 48 koma loh ya, bukan sampai. Jadi ayat 2, 48, 62. Terus An-Nahl ayat 23. Al-Isra 80 sampai 82. Al-Kahfi 1 sampai 10. Kemudian 100 sampai 110. Ya, dikit lagi. An-Naml 59 sampai 66. Luqman 20 21. Surah Fatir 37 38. Surah As-Saffat 1 sampai 20. Terakhir Al-Hasyr 21 sampai 24. Kemudian 30 Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Tapi jamaah, orang indigo itu biasanya kalau di ruqyah atau ruqyah mandiri, indigonya makin kuat, ya, makin sensitif, makin kuat. Loh, kenapa Pak Ustadz mau di ruqyah kok malah tambah kuat? Ya, karena setan pinter, Bu. Jadi ketika dia di ruqyah, maka setan yang ada di dalamnya itu akan memberikan fasilitas yang lebih supaya dia eman. Supaya dia eman-eman. Waduh, kok aku tambah sakti? Oh, kok aku tambah sensitif? Contoh, dari yang biasanya nggak bisa nerawang anak kecil, ya, dari yang nggak bisa nerawang anak kecil, begitu diruqyah jadi bisa nerawang anak kecil. Nah, ini yang kemudian perlu kesabaran dan kekuatan. Wes pokoknya ruqyah mari, gitu. Ya, gitu ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kalau mau konsultasi boleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.